Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai jarh wa ta'dil perspektif Ahlus Sunnah. Di sini terdapat 4 pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu landasan dan argumentasi jarh wa ta'dil. Yang kedua, kontroversi jarh wa ta'dil di kalangan Ahlus Sunnah. Yang ketiga, Ahlus Sunnah menyikapi rawi terjarah. Dan yang terakhir, status riwayat rawi terjarah menurut Ahlus Sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai landasan dan argumentasi jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini merupakan cabang ilmu yang mengupas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis. Penilaian positif disebut sebagai ta'dil, sedangkan penilaian negatif disebut dengan istilah jarh, atau dengan kata lain, mencela atau melukai nama baiknya. Pada dasarnya, ajaran Islam telah melarang seseorang membicarakan apalagi menyebarkan aib orang lain, atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan istilah ghibah. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Hasbi As-Swadiki ketika mengutip Al-Ghazali dan Al-Nawawi, terdapat 6 macam ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya, yang pertama, karena ia teraniaya. Maksudnya ialah membicarakan penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa. Yang keempat, menghindarkan manusia dari kejahatan. Yang kelima, orang yang dicela merupakan orang terang-terangan melakukan bid'ah dan kemungkaran. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Adapun landasan yang dijadikan penetapan jarh wa ta'dil, yakni terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah SAW telah meletakkan landasan epistemologi ilmu jarh wa ta'dil. Di antaranya, hadis yang menyebutkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar dengan redaksi matan. Qala Rasulullah SAW, Ya Ibnu Umar, dinaka innama huwa lahmuka wadamuka fangdur amman ta'khud anil ladina istaqamu wala ta'khud anil ladina malu. Yang artinya, wahai Ibnu Umar, jagalah agamamu, sesungguhnya ia adalah darah dagingmu, maka lihatlah dengan teliti dari siapa kamu menerimanya, ambillah dari orang-orang yang istiqomah, dan janganlah menerima dari orang-orang yang melenceng.
Kemudian adapun argumentasi para ulama sunnah mengenai jarh wa ta'dil, diantaranya yang pertama menurut Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah yang mengatakan bahwa jarh wa ta'dil merupakan ilmu tentang menjarh dan mentakdil seorang perawi melalui lafadz-lafadz sedemikian tertentu. Kemudian yang kedua menurut Imam Al-Nawawi bahwasanya al-jarh atau kritik yang menukilkan sesuatu riwayat adalah boleh, wajib, berdasarkan kesepakatan para ulama dan berada pada hukum Al-Quran. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Pratiwi Muharomah, NIM 933-2019 akan melanjutkan pembahasan jarh wa ta'dil perspektif ahlu sunnah, yaitu pada poin yang ke-B, yaitu kontroversi jarh dan ta'dil di kalangan ahli sunnah. Sejak awal kemunculan ilmu jarh wa ta'dil ini melahirkan banyak gugatan di kalangan ulama, terutama menyangkut aspek metodologisnya hingga aspek etika moral, termasuk dasar legalitas kritik secara syar'i. Telah diketahui sejak Nabi Muhammad SAW wafat, banyak terjadi pemalsuan hadis dan terjadi bid'ah. Hal tersebut merupakan kontroversi yang sering muncul dalam kalangan ahli sunnah. Adapun para kritikus dalam menjarh dan mentakdil para ahli bid'ah sangatlah beragam. Ada sebagian mereka yang memandang seorang pelaku bid'ah tetap diberi penilaian baik dan diterima riwayatnya jika ia benar-benar memiliki kepribadian yang baik. Ada pula di antara mereka yang memandang bahwa di antara pelaku bid'ah tersebut tidak sedikit yang diberi tanggapan negatif dan ditolak riwayatnya lantaran perbuatannya. Adapun kontroversi jarh wa ta'dil itu sendiri, yakni didasarkan pada pendapat dari masing-masing kritikus yang bersikap subjektif. Jadi di antara kritikus yang lainnya dengan yang lainnya itu saling menyertakan pandangan subjektif. Kalau tidak diadakan ijma, itu akan bertentangan terus. Nah, itu menjadi kontroversi jarh wa ta'dil. Namun di balik perspektif subjektif dari para kritikus hadis, ada cara yang telah disusun rapi untuk memutus kontroversi tersebut. Berikut cara menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai jarh wa ta'dil sebagai berikut. Bila ada seorang kritikus menilai tercela terhadap kualitas pribadi seorang perawi tertentu, sementara itu pada saat yang sama sang perawi justru dipuji oleh kritikus yang lainnya, maka yang dianggap benar adalah kritikan yang berupa celaan. Jika terdapat seorang kritikus hadis menilai jarh atau mencela kualitas seorang perawi, sementara oleh ahli kritik yang lainnya sang perawi justru ditakdil, maka yang dianggap benar adalah yang mentakdil sang rawi, sehingga dengan demikian hadis rawi yang diperselisihkan kualitas perawi sanadnya, maka yang dianggap valid adalah penilaian yang memuji. Itu berdasarkan bukti. Jika telah terjadi suatu penilaian yang saling bertentangan, di mana salah satunya bermaksud memuji, sementara yang lainnya lagi menilai ketercelaan sang rawi, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai adanya penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab ketercelaan sang perawi. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang ke-C, yaitu ahlu sunnah menyikapi rawi terjarh. Merujuk pada kriteria kesahihan hadis, kalangan ahlu sunnah mencakup 5 hal, yakni sanadnya bersambung hingga Nabi dari awal sampai akhir, diriwayatkan perawi siqah dan dobit, terhindar dari syadz dan ilad. Dalam konsep keadaan perawi tertitik pada 2 hal, yakni di dobit dan adil. Dengannya syarat diterimanya riwayat seorang perawi adalah terpenuhnya dua hal itu,
kedobitan perawi diketahui dan kesesuaiannya dengan riwayat lain dari periwayat sikoh. Jika bersesuaian, maka dianggap dobit. Jika riwayatnya bertentangan secara nyata, maka dapat membahayakan keduanya. Dapat membahayakan hadisnya. Adapun kesalahan-kesalahan kecil tidak memengaruhi kesikohan perawi, sebab hal itu tidak mendeskripsikan adanya pertentangan dengan perawi sikoh. Dengan bertumpu pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa ulama yang terjarah oleh para ahli hadis sebagai perawi cacat, tentu periwayatannya tertolak dan tidak dapat dijadikan hujah. Dengan catatan, jika jarah itu masih dalam lingkup kecil kesalahannya, maka dapat dikaji ulang hingga berpeluang menjadi diterima. Hal ini mengingat ada banyak tingkatan jarah yang masing-masing memiliki makna dan ketentuan tersendiri, meskipun berintikan secara kasar tidak mengambil riwayat dari perawi terjarah tersebut. Sekelompok atau segolongan ahli sunnah menyikapi rawi yang paling buruk adalah dengan cara melihat sisi keburukan itu. Jika keburukan masih dapat dimaafkan, maka rawi dapat meriwayatkan hadis dan sebaliknya. Seperti contoh penilaian ulama ahli sunnah terhadap mereka yang melenceng seperti ahli bid'ah. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Rahmi Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu status riwayat rawi terjarah menurut ahli sunnah. Dan sebuah keterangan dinyatakan bahwasanya seorang ahli sunnah melakukan jarh ta'dil karena adanya suatu urgensi untuk menjaga otentitas hadis. Ada yang mengatakan bahwa ahli sunnah dalam menyingkapi perawi terjarah lebih memilih menunggu sang perawi bertaubat. Setelah itu baru ia memilih untuk menaikkan status rawi tersebut. Status rawi belum ditentukan apabila seorang perawi belum bertaubat. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.